Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat powerful sekali. Dan saya yakin kalau saya mau kasih judul ini adalah bahayanya pengurapan untuk iblis. Jadi jangan anggap enteng. Karena kita terlalu sering mendengar bahayanya virus ini, bahayanya virus itu. Saya mau uraikan bahwa ada sesuatu yang berbahaya di dalam diri saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang berbahaya bagi iblis, bukan untuk kita tentunya. Kita buka sama-sama di Yesaya 59 ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 59 ayat 21, ini perjanjian Tuhan, atau lebih tinggi lagi dikatakan covenant, perjanjian waris. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, mulut keturunanmu, mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya roh Allah tidak keluar masuk, dia tinggal di dalam kita, dia taruh firman-Nya, dan firman-Nya itu ada versi tertulis yang disebut dengan Alkitab. Dan inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang penuh dengan firman kebenaran. Dan firman kebenaran selalu memerdekakan kita. Kita harus ingat bahwa kemerdekaan di dalam Tuhan bukan kemerdekaan untuk berbuat dosa. Kemerdekaan di dalam Tuhan yang menurut Alkitab selalu kemerdekaan untuk berbuat baik sesuai kehendak Tuhan. Karena kalau kita ingin berbuat baik sesuai kehendak Tuhan, lalu kita tidak bisa, itu namanya kita keterikatan, bukan kemerdekaan. Oke, ada banyak hal-hal buruk yang kita tahu. Kita tahu bahwa kita melakukan itu salah di hadapan Tuhan. Lalu kita bilang, biarlah nanti suatu saat saya akan berubah. Hati-hati saudara. Di sisi Tuhan, kasih karunia terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tetapi kebiasaan kita menyepelekan firman, itu akan membuat hati kita mengeras. Dan itu yang membuat kita pada saat ada kegelapan, kita jadi ikut larut. Karena Yesaya 60, setelah Yesaya 59 ayat 21, masuk Yesaya 60, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu satu bagian. Kemudian bagian kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bagian kedua, bagian ketiga, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi bagian gelap itu dijepit oleh bangkit menjadi terang. Dari mana kita bangkit menjadi terang? Karena rohku, kata Tuhan, yang menghinggapi engkau, itu tinggal tetap. Firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tinggal tetap. Pilihannya ada di kita mau bangkit atau kita mau larut dalam gelap. Itu sebabnya saya katakan, selama gelap itu tidak ada bahaya, kita merasa aman-aman aja. Tetapi sekali di dalam kegelapan itu ada penyakit sampar yang berjalan, atau penyakit menular yang mengamuk, kita mati angin, kata orang main layangan, mati angin. Kita mau bergerak seperti telat bergerak. Ya. Oleh karena itu pilihan ada di kita. Bangkit dan menjadi terang. Karena pada waktu kita bangkit dan menjadi terang, kita mendapatkan kebebasan dari Tuhan. Ingat sekali lagi, kebebasan untuk melakukan yang baik. Saudara, kita tidak bisa mengubah hati kita, dan Allah pun tidak mau mengubah hati kita begitu saja. Alkitab mengatakan, tugas kita adalah merubah pikiran kita, berpikir di mana Kristus berada. Maka perubahan pikiran akan diikuti dengan transformasi dalam hati kita. Hati kita akan berubah. Okay? Ada 3 hal yang berbahaya, pengurapan yang berbahaya untuk iblis, ya. Bukan untuk orang percaya. 3 hal hal yang membahayakan, yaitu dalam pengurapan untuk iblis. Ya, untuk kita tidak. Ya. Yang pertama adalah Yesaya 10 ayat 27. Pada saat itu, firman Tuhan katakan, saya terpaksa harus membaca dari versi King James, ya, karena di bagian bahasa Indonesia ada yang hilang, ada bagian yang hilang. Bahasa Indonesia bilang, Yesaya 10 ayat 27, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, kuk yang diletakkan atas tengkukmu akan lenyap. King James bilang, oleh pengurapan. Jadi yang pertama, pengurapan itu akan menghancurkan kuk kita. Sakit penyakit, masalah kita akan dihancurkan. Kemudian yang kedua, pengurapan itu akan mengajar kita. Yohanes 14 ayat 26 dan 1 Yohanes 2 ayat 27. Pengurapan itu tinggal tetap, dia akan mengajar kita. Yang ketiga, dia akan melepaskan kita dari segala keterikatan sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Puji Tuhan. Saudara, siap bahwa di dalam diri saudara ada pengurapan, ada firman Tuhan. Mari pilihan kita adalah bangkit dan menjadi terang. Sama sepertinya di 1 Korintus 12 katakan, ada karunia, tapi 1 Korintus 14
Firman Tuhan menganjurkan untuk kejarlah karunia, kejar kasih, kejar karunia. Jadi Tuhan bilang semua sudah disediakan buat kita. Bagian kita untuk mengejar. Amin. Oleh karena itu mari kita berdoa sebentar. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan berdoa supaya karunia itu bekerja, pengurapan itu bekerja. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saudara-saudaraku yang boleh sehati saat ini bersama. Kami berdoa supaya roh Tuhan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kami dan firman yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kami itu boleh membuat kami bangkit menjadi terang, tidak satu sakit penyakit pun, khususnya di masa-masa sekarang ini. Setiap virus yang tinggal masuk dalam tubuh kami, kami nyatakan mati di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Allah sempurna dalam hidup kami. Firman Tuhan bekerja, kami ucapkan dan itu melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam firman Tuhan yang harus dilakukan dan akan berhasil dalam melakukannya. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.